Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bersama saya Pak Tio di channel Rasa Hidup gitu kan. Mantan cleaning service gitu kan yang berniat menjadi cover boy tapi diterimanya cover office boy gitu kan, tapi nggak apa-apa gitu kan. Walaupun akhirnya dipecat juga gara-gara saya minta kenaikan gaji gitu kan. Nah, itu jadi dikeluarin. Nah, terus akhirnya sekarang nyoba buka bimbel gitu kan. Sempet ramai tapi bubar karena Covid gitu kan. Tapi nggak apa-apa gitu kan. Terus sekarang coba batik setir jadi youtuber alias content creator gitu kan, mudah-mudahan setirnya awet gitu ya, mohon restunya gitu kan. Nah, di episode kali ini gitu kan kita akan membahas yang sedikit menaikkan adrenalin. Kemarin itu saya bilang anak TK pun bisa ikut, sekarang pun anak TK bisa ikut, tapi harus adrenalinnya kita tambahin gitu, nggak banyak-banyak tapi juga lebih masih lebih mudah gitu, tapi lebih tinggi dikit dari yang kemarin gitu. Supaya apa? Supaya kita nanti itunya aman. Saya kemarin pernah bilang kalau kita belajar ini seperti kita naik mobil kan. Begitu kita mau jalan jangan langsung pasang gigi tertinggi berapa? 5. Nah, gigi tertinggi 5 kan. Nah, jadi jangan langsung 5 gitu kan, nanti kita terbang gitu kan. Kita terbang, mobil masih di situ. Jadi 0 dulu, tar 1 2 terus gitu kan. Nah, kemarin itu ibaratnya mobil itu masih gigi 0, gigi 1 gitu kan. Mungkin sedikit R gitu kan buat ancang-ancang gitu kan. Nah, terus 2. Nah, sekarang saya coba naikkan adrenalin menjadi gigi 2 ya. Kemarin masih gigi 0 dan 1, sekarang gigi 2 gitu kan. Jadi nambah adrenalin tapi belum sampai yang tertinggi. Oke, lanjut Pak Cio ngobrol dulu langsung soal. Nah, materinya itu sebentar lagi kita akan menghadapi ujian nasional baik kelas 6 SD, kelas berarti berapa tuh? 9 ya, 9 SMP atau kelas 12 SMK atau SMA gitu kan. Nah, saya niatnya akan membahas itu semua, tapi kalau saya padatkan itu durasinya nanti panjang, takutnya kalian bosen gitu ya. Sahabat Rasa Hidup bosen dan orang Indonesia itu kalau kelamaan nggak ini jadi malas ya. Nah, jadi maunya yang singkat gitu kan, tapi masih bisa dalam masuk jangkauan mereka gitu. Jadi sekarang saya materinya yang ringan-ringan dulu aja gitu kan, sebagai pemanasannya. Besok baru kita ini apa pertempuran yang asli. Sekarang nih ibaratnya kalau mau acara itu grand opening dulu gitu kan, latihan dulu gitu kan. Nah, jadi besok baru gitu kan. Sorry, gladi resik ya, kita sekarang gladi resik dulu gitu, jadi besok baru acaranya gitu kan, actionnya. Sekarang latihan gini, makanya materinya SD. Apa itu materi SD UN? Materi SD banyak, saya ambil materi yang masih rada bisa mudah dipahami ya. Itu UN kelas 6 SD, debit air ya, bukan debat ya. Kalau debat kita ngajak ribut kan, gontok-gontokan. Channel ini tidak menghindari unsur kekerasan, jadi tidak ada debat, tapi adanya debit gitu kan, debit cairan gitu kan. Nah, berbicara cairan itu yang paling sering dibahas di UN itu cairannya air, cairan banyak, sirup gitu kan, jadi aus ngomong sirup ya, itu kan bisa juga kuah sop gitu kan, ngomong kuah sop jadi lapar tapi nggak apa-apa. Terus dan jenis-jenis sayuran lainnya, kenapa jadi kayak menu masakan tapi nggak apa-apa gitu kan, ini cuman refreshing aja biar nggak pada bosan. Nah, jadi materinya itu tentang cairan, itu contohnya air ya, yang gampang aja ya, air putih murah gitu kan, murah meriah gitu kan, sehat menyehatkan lagi kata Pak Dokter. Banyak minum air putih 8 gelas sehari sehat insya Allah gitu, amin ya. Jadi kita sekarang masalahnya air gitu kan. Nah, contoh air itu benda cair, jadi dia bisa menempati ruangan ya, dan waktu menempati ruangan sesuai dengan bentuknya gitu kan. Nah, rumusnya adalah debit air itu secara definisi debit air itu adalah kecepatan air ya dalam satuan waktu. Jadi maksudnya dalam 1 menit gitu kan, itu berapa volume air itu kan yang mengalir, itulah debit air gitu kan, seperti itu kan. Nah, jadi misalnya contohnya gitu kan, saya kasih contoh soal gitu kan, di sini rumus-rumusnya dulu ya, rumus mencari debit air gitu kan, yaitu D ya, rumusnya ada 3 rumus ya. D sama dengan volume, vol per T, kemudian vol sama dengan D kali T. Terus yang ketiga itu gini deh biar nggak ini. Yang ketiga T sama dengan volume per D gitu kan ya. Nah, apa itu D? D di sini adalah tadi ya debit ya. D sama dengan debit, bukan debat ya. Debat ngajak ribut, debit itu kan. Debit air, debit cairan, debit air gitu kan. Nah, satuannya itu kan, satuannya dibuat biasanya dalam tanda kurung. Satuannya itu
Contoh satuan banyak, tapi di sini saya ambil dua contoh yang paling sering dipakai di soal-soal UN gitu kan. M pangkat 3 jadi meter kubik ya, atau M pangkat 3 atau meter kubik per ya, per jam ya. Atau bisa juga meter kubik atau desimeter kubik ya. Desimeter kubik bisa per jam, bisa per detik gitu ya. Pokoknya ini hanya salah satu contohnya aja gitu kan. Itu debit satuannya itu. Kemudian vol, apa itu vol? Volume ya. Vol itu berarti volume. Volume apa? Volume benda cair. Volume benda cair, dalam hal ini air ya, volume benda cair. Satuannya meter kubik ya, atau desimeter kubik bisa gitu, dan seterusnya banyak ya, kalau mau dirinci banyak gitu. Ini saya ambil contoh dua aja gitu yang paling sering keluar dalam soal-soal ujian gitu kan. Nah itu debit, volume, apalagi T ya, T ya. Nah, T di sini adalah berasal dari kata bahasa Inggris time ya. Tulisannya time dibacanya time gitu kan, artinya waktu gitu kan. Jadi T itu waktu ya. Nah satuannya bisa jam, menit, atau detik. Nah biasanya yang satuan internasional yang dan paling sering dipakai itu adalah detik ya. Kita ambil detik aja, waktu itu satuannya detik. Kalau bahasa Inggrisnya second ya, tulis dibacanya second tuh. Bukan mantan ya. Kalau mantan itu bekas. Nah, kalau second ini di sini maksudnya detik, bukan second barang bekas itu. Wah, second berarti mantan, bukan. Kita di sini tidak bahas mantan. Yang mantan itu udah lewat ya. Kita harus move on gitu kan. Ya, biarkan gitu mantan itu gitu. Dengan yang lain kita harus move on gitu kan. Kenapa jadi kayak curhat ya? Nggak apa-apa ya. Oke, jadi waktunya tadi apa? Detik ya. Detik atau second. Second ya, detik atau alias second. Tulisannya second, dibacanya second, bukan second barang itu ya. Barang bekas. T waktu. Nah, terus apalagi? Contoh soal ya, ini rumusnya, 3 rumus ini yang wajib dihafal gitu kan, wajib dihafal, diulang-ulang gitu kan. Nah seperti itu. Nah, kemudian contoh soalnya gitu kan. Yang ditanyakan gitu kan, di sini contoh soalnya adalah debit gitu kan. Suatu bak gitu kan, bak mandi. Jadi ada suatu bak mandi gitu kan. Nah gitu kan. Nah ini kerannya gitu ya. Ini mohon kameraman di zoom ya, jadi biar jelas gitu kan. Ini gambar air ya. Nah jadi ini keran diisi air gitu kan. Nah di sini yang ditanyakan itu adalah berapa debitnya gitu kan. Ini bak mandi ya kan. Nah ikan kolam. Nah ya kan. Nah ini airnya lagi ngalir, lagi ngocor gitu. Nah ditanya berapa debitnya gitu kan dalam satuan desimeter kubik. Berapa debitnya dalam satuan desimeter kubik jika waktu yang dibutuhkan untuk mengisi air itu adalah 2 jam ya. Jadi baknya kosong, kemudian diisi 2 jam gitu kan, diisi sampai penuh dan ternyata waktunya itu 2 jam. Nah setelah penuh itu diukur, itu volume air yang diukur setelah penuh itu 846 ya. Volume 846 desimeter kubik. Nah itu ya, jadi volume setelah sampai penuh luber, volume 846 desimeter kubik. Nah waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi bak sampai luber itu 2 jam ya. Nah kemudian ditanya debit airnya gitu ya, dengan waktu 2 jam, dan dalam waktu 2 jam penuh jumlah air yang ditampung 846 desimeter kubik. Itu ditanyakan debitnya, debit airnya berapa gitu kan. Nah jadi debit D nih ya, D sama dengan vol per T. Yaudah tinggal masukin rumus. Hari ini tidak ada rumus-rumus yang perlu dimodifikasi, semuanya mudah, tinggal dimasukkan. Itu mikirnya sedikit ya, makanya saya bilang tadi sedikit adrenalin gitu kan ya. Bukan materi yang paling gampang, tapi juga tidak sulit, masih mudah dipahami, masih dalam jangkauan anak-anak usia sekolah gitu kan, seperti itu. Jadi sangat mudah gitu kan. Debit jadi rumusnya vol per T gitu kan. Jadi D nya ya di sini sama dengan, masukin aja vol per T, volumenya 846, dinaikin dikit biar nggak kejedot. Diturunin deh, kenapa dinaikin. Volume berapa? 846 ya, 846. Ini singkatannya apa, satuannya di sementara ini biar cepet ya, 846
dibagi T ya. T-nya 2 jam ya. Jadi T-nya 2 jam 2 ya. 846 dm kubik dibagi 2 jam. Nah, sahabat Rasa Hidup ya, perhatikan ya, 846 dibagi 2 jam ya. Jadi di sini kalau mau dibuat angka 846 dibagi 2. Jadi pembagian 2. Materi sebelumnya saya pernah mengajarkan pembagian 2 ya, sangat mudah gitu kan. Jadi tidak perlu menggunakan apa namanya goropit ya. Seperti itu. Jadi 846 dibagi 2. Jadi tinggal langsung dibagi-bagi aja ya. 8 dibagi 2 ya kan. Hasilnya 8 dibagi 2. 1 2 3 4 ya. Tulis aja 4. 4 dibagi 2, 4 dibagi 2, 2 ya kan. Terus 6 dibagi 2, 3 ya. Jadi ini hasilnya 423 desimeter kubik per jam. Selesai. Tuh ya, gampang ya. Ini soalnya nih biasanya nanti akan masuk dalam bentuk esai ya. Kalau soal berganda itu tidak seperti ini. Pengalaman saya membongkar lacinya itu apa panitia bikin soal gitu kan. Jadi mereka lagi bikin soal itu saya minta izin untuk ngulik, sama mereka ngelarang, saya dobrak pintunya, saya paksa gitu kan. Akhirnya dikasih. Nah, begini kan. Ini masuknya kemana nih bos ya? Saya tanya ke panitianya, ke bagian berganda, esai atau ini. Oh, ini mah untuk esai. Kalau berganda kayak gini waktunya ribet gitu. Jadi jangan khawatir, pembahasan seperti ini itu biasanya adanya di soal esai gitu kan. Kalau tidak berganda. Tapi kalau trennya sekarang itu ujiannya tuh berganda ya, bukan esai. Jadi nanti tidak akan seperti itu, tapi ini perlu dipahamin untuk nanti bisa membahas pilihan berganda gitu kan, seperti itu. Oke. Ini masuk pembahasan soal yang menanyakan tentang debit ya. Jadi debitnya gitu ya, pembagian 2. 8 dibagi 2, 4 dibagi 2, 6 dibagi 2, hasilnya 423 ya. Sangat mudah. Oke. Paham? Paham betul. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya ya. Ini masih masuk ya, debit air. Nah, kemudian yang soal berikutnya, jika diketahui ya kan volume bak ya, jadi baknya masih seperti tadi, volume baknya itu 14 desimeter kubik. Nah, ini rada kecilan dikit dari yang tadi. Ini baknya bak buat bayi gitu kan, makanya ukuran kecil, 14 desimeter kubik ya. Jadi volume bak gitu kan 14 desimeter kubik ya kan, 14 desimeter kubik gitu kan. Nah, kemudian berapa waktu yang dibutuhkan jika volumenya 14 desimeter kubik, berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat kolam itu penuh gitu kan, jika debit airnya, nah jadi kecepatan air ya, kecepatan air berapa gitu kan, jika debitnya ngocor ya, kalau kata orang betul ngocor, ngocor gitu, berapa gitu kan, debit airnya 5 desimeter kubik per detik. Jadi dalam waktu 1 detik dia mengalirkan air sebanyak 5 desimeter kubik. Itu kecepatan airnya gitu, 5 desimeter kubik per detik gitu kan. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan ya biar penuh ya? Perlu waktu berapa untuk penuh? Nah, sama, tidak perlu mikir yang rada ribet, masih mudah, hanya membutuhkan operasi tambah kali bagi kurang. Dalam hal ini pembagian ya. Jadi T-nya ya, waktu yang dibutuhkan pakai yang ini ya. Kalau tadi debit D, terus volume ini, terus sekarang T ya. Volume belum ya. T itu volume dibagi D ya. Volume dibagi D. Waktu yang dibutuhkan adalah volume dibagi D. Volumenya 14. Volumenya 14 desimeter kubik dibagi 5 desimeter iya betul, dibagi 5 desimeter kubik per detik. Ya, gitu kan. 14 desimeter kubik dibagi 5 desimeter kubik. Nah, unsur DM-nya dan DM per detik ini saya hilangkan biar tidak merepotkan sahabat Rahasia Hidup. Jadi 14 per 5. Nah, kalau gini kamu pembagian 5 sudah pernah saya bahas pembagian 5. Caranya adalah angka yang dibagi 5 itu dikali 2 ya. Jadi yang dibagi 5 di sini 14. 14 kita kali 2. 14 tambah 14 gitu kan. 1 dikali 2, 2, 4 dikali 2, 8. Nah, terus
Kalau ada nolnya kita kurangin 0. Karena tidak ada nolnya apa? Dikasih koma ya di tengah gitu kan. Bentar, masih ingat. Jadi 2,8. 2,8 berapa? Yaitu T kan waktu berapa? Detik ya. Jadi tuh cepatnya seret itu karena baknya buat balita gitu. Jadi cuman nggak sampai 3 detik kan. Jadi hanya dalam waktu 2,8 detik seret udah penuh gitu kan. Karena kecepatannya seperti ya itu waktu yang dibutuhkan jika kondisinya seperti ini, volumenya 14 desimeter kubik, debitnya 5 dm kubik per detik, maka waktu yang dibutuhkan 2,8 detik. Ya, mudah kan? Tinggal masukin rumus. Jadi di sini kita memahami ya. Kalau menghafal itu mudah gampang lupa. Jadi kalau kita ngapalin itu pada saat kita selesai ujian itu lupa. Tapi kalau memahami itu mau kita nanti sampai hari tua itu bisa kita ajarkan kepada anak cucu kita nanti kalau sudah kita berumah tangga gitu. Nah, itu bisa gitu dan itu tidak akan lupa. Kenapa? Karena paham. Kalau ingat itu nanti ulangan habis ujian selesai lupa. Tapi kalau paham itu insya Allah sampai akhir hayat gitu kan, sampai kehidupan kita terpisah gitu kan. Seperti itu. Oke. Yang berikutnya materi soal yang terakhir gitu kan. Nah, yang terakhir sekarang ini kan volumenya. Jadi jika debit airnya materinya sama, jadi bak mandi diisi atau dikosongin ya gitu. Jadi masih yang ringan-ringan, tinggal masukin rumus, nggak ada yang susah gitu kan. Ibaratnya kalau kita mau camping kita nggak perlu nyiapin bahan-bahannya itu udah disiapin oleh orang tua kita gitu kan. Kita tinggal manggul ya gitu kan, mandi yang bersih, pakaian bagus, pakai minyak wangi. Nah, terus itu sudah ada ranselnya, tinggal kita panggul. Jadi kita nggak perlu nyari ransel terus ngumpulin makanan, semua udah disediakan oleh orang tua kita ya, tinggal manggul. Nah, di sini tinggal masukin rumus ya, angka-angkanya sudah ada, rumus sudah ada gitu kan. Jadi sangat mudah gitu kan, tidak susah gitu kan, simple, singkat, mudah, padat, tepat, dan jelas gitu kan. Berapa volumenya ya, jika debit airnya itu 51 desimeter kubik per detik. Jadi jika debitnya 51 desimeter kubik per detik itu kan. Nah, kemudian waktu yang dibutuhkan 96 detik ya kan. Waktu T ya, waktu T. Jadi waktu yang dibutuhkan itu untuk memenuhi bak mandi itu 96 detik gitu kan. Nah, jika debitnya 51 desimeter kubik per detik, berarti ukuran bak mandinya atau volume bak airnya berapa ya? Volume bak airnya itu berapa? Jadi volume bak air berarti yang ini, yang tengah ya. Volume sama dengan D dikali T gitu kan. Jadi volume dikali T, D-nya 51. Ini unsur satuannya saya hilangkan biar tidak memecah konsentrasi kita gitu. Jadi Anda tidak gagal mandiri gitu kan. Gitu kan. Alias gagal fokus ya. Volume 51 51 dikali ya, 51 dikali T. T-nya 96 detik. Nah, 51 dikali 96. Nah, kita lihat 51 kali 96 ini merupakan perkalian yang sudah pernah saya ajarkan ya. Tips hitung cepat perkalian khusus 51. Masih ingat? Ya, gampang. Bagi 2, tulis ulang. Ya, pintar. Jadi dibagi 2. 96 kita bagi 2. 9 dibagi 2 tidak bisa langsung, dikurangin 1. 9 dikurang 1, 8. 8 dibagi 2 berapa? 4, pinter. 8 bagi 2. Angka satunya dimasukkan ke 6 jadi 16. 16 dibagi 2 berapa? Pinter, 8. Nah, ini langsung tinggal ditulis 96 ya. 96. Nah, selesai. Jadi volumenya 4896. Satuannya meter kubik, desimeter kubik ya. Di sini kan dm per desimeter kubik. Nah, gitu ya. Oke, selesai. Mudah, tinggal masukin rumus, tidak ada yang susah ya. Di dalam hidup ini apapun genre kehidupan kita, bidang kehidupan kita, disiplin kehidupan kita, itu tidak susah selama kita memiliki rahasia gitu kan. Rahasia hidup kita gitu kan. Dan itu asal kita tahu tips dan triknya itu bisa mudah ya. Dalam hal ini pembahasan soal-soal UNSD gitu, kalau kita tahu rahasianya itu mudah banget gitu ya. Oke, begitu. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan materi hari ini membantu mendongkrak gitu kan nilai UN anak didik kita gitu kan, dan bisa membuat mereka lebih percaya diri gitu. Dari yang nggak senang MTK jadi
juara satu, bahkan kalau perlu juara nol atau minus, canggih gitu kan, hanya ada di Rahasia Hidup bersama saya Bapak Tio gitu kan. Jangan lupa ini materi ini gratis ya, bimbel online gratis, tidak perlu mengeluarkan biaya gitu, karena sekarang apa-apa mahal gitu kan, sembako mahal, ini mahal, yang murah cuma harga diri di Indonesia gitu, yang lain mahal, harga diri Indonesia murah gitu kan, makanya jangan mau gitu kan kalau diambil udah seperti itu ya. Jadi kita gratis ya, cukup membayar dengan klik like, subscribe, mengisi kolom komen, ngisi lonceng gitu kan. Oke, demikian, dan jangan lupa supaya tidak gagal mandiri ya, tidak gagal paham, tonton video ini lengkap full, jangan di skip, karena kalau di skip nanti loh kok tahu-tahu ketemunya segini, kok ketemunya segini dari mana gitu kan, hoax nih gitu. Tapi kalau kita nonton lengkap, tidak di pause gitu kan, atau tidak di skip gitu, step by step gitu kan, itu insya Allah gitu, itu membantu nilai anak murid kita gitu, seperti itu. Demikian sekali, semoga channel ini, materi ini bermanfaat bagi anak didik kita, bermanfaat bagi tetangga kita, kiri kanan, depan belakang, atas bawah, berguna bagi negara, agama, nusa dan bangsa, berguna untuk makhluk yang ada di darat, laut dan udara gitu kan. Itu, dan berguna untuk makhluk di alam semesta berserta segala isinya gitu kan. Amin amin ya rabbal alamin. Bila taufik walidasalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.